Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, hadirin wal hadirat, segenap jamaah majlis ilmu Nurul Fatah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Kita sampai malam ini masih diberikan Allah nikmat panjang umur dalam sehat wal afiat, dan masih diberikan nikmat taufik hidayah mau hadir ke majlis ilmu dan majlis zikir, majlis sholawat. Yang kita berharap mudah-mudahan majlis ini akan membimbing kita, membawa kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kajian kita malam ini adalah kajian fikih masih dalam kitab Safinatun Najah, yang mana kita terakhir membahas perkara-perkara yang dimakruhkan ketika sedang sholat. Walaupun itu nggak ada di matan Safinah, nggak ada. Ya, cuma saya rasa perlu agar kita sholat juga jangan sampai mengerjakan hal-hal yang membuat pahala sholat kita jadi berkurang, gitu ya. Nah, sekarang kita kembali ke matan Safinah. Dikatakan di sini, qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Wa qala radhiyallahu anhu, faslun tabdulu sholatu bi arba'a asyrata khislatan. Tabdulu sholatu, menjadi batal apa as-sholatu sholat, bi arba'a asyrata, dengan sebab 14 khislatan. Apanya? Perkaranya batal karena 14 perkara. Bahkan di syarahnya itu dikatakan bahkan lebih dari 14, ya. Kalau di matanya 14. Yang pertama, ini sholat kita batal berarti, ya. Kalau batal berarti ngulangin dari awal, ya. Batal ngulangin dari awal. Jadi kalau terjadi salah satu saja dari perkara ini, maka sholat kita walaupun udah tinggal salam doang, Ustaz, iya tinggal salam doang, maka ngulangin lagi dari awal, ya. Ya, batal itu berarti menghilangkan sesuatu dari asalnya, nggak ada sama sekali, itu batal, ya. Kayak orang dibilang udah mau akad nikah, tahu-tahu batal. Apa batal? Ya ini Ustaz, ya calon saya meninggal, berarti batal, udah gagal sama sekali, udah, ya. Dari awalnya udah nggak ada lagi, harus ulang dari baru lagi. Baik, yang pertama yang membuat sholat kita batal, adik-adik perhatiin ya, karena adik-adik kan sholat juga nih. Yang pertama, bil hadasi, dengan sebab hadas. Kalau orang hadas lagi sholat, maka sholatnya batal, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Karena kan kemarin bilang hadas ada dua macam, ada kecil ada besar, ya. Mau yang mana aja, misalnya ente lagi sholat kentut, lagi sholat kencing, lagi sholat bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram, lagi sholat megang kemaluan dengan telapak tangan bagian dalam, lagi sholat tidur, ya, saking ngantuknya batal sholatnya, ya. Itu hadas kecil. Atau juga yang hadas besar, misalnya lagi sholat ngayal perempuan sampai keluar air mani. Lagi sholat kan kurang ajar banget, bukan mikirin Allah, mikirin perempuan, ya. Lagi sholat misalnya apa lagi ya, kalau head, tengah-tengah sholat tiba-tiba head, ya. Atau perempuan yang lagi hamil lagi sholat tiba-tiba melahirkan lagi sholat, ya. Nah itu gimana Ustaz? Maka dihukumi sholatnya batal. Walau bila qasdin, walaupun tidak disengaja, ya. Gimana nggak sengaja? Udah saya tahan-tahan saat kentutnya masih keluar juga, ya elah makin keluar juga. Gimana saat batal? Ya, kalau nggak sengaja. Atau misalnya, ya kita lagi sholat tiba-tiba istri kita lewat nggak sengaja kakinya injek kaki kita, kan nggak sengaja, dia nggak sengaja kita juga nggak tahu. Batal nggak? Batal. Ya. Atau sengaja, misalnya ente perut ente berkentut, tekan-tekan, berat, lagi sholat disemat,
kentut, gimana tuh? Batal. Ya. Atau dipaksa sama orang, ya, lagi sujud kita perut kita ditekan biar kentut, brot. Ya kita kan nggak tahu lagi sujud, tahu dia megang perut kita diangkat, brot, batal. Nggak batal. Tapi kan saya nggak tahu, Ustaz, dia yang menekan perut saya, iya tetap batal. Sengaja nggak sengaja, dipaksa atau enggak, hukumnya batal. Ya. Baik sholatnya orang yang punya wudu ataupun orang yang nggak punya wudu. Lah gimana Ustaz sholat orang nggak punya wudu? Misalnya, kalau wudu jelas kita lagi punya wudu terus sholat. Atau orang yang nggak punya wudu, misalnya tayamum, ya, tayamum, air nggak ada, dia tayamum, lagi sholat dengan tayamum kentut, batal nggak sholatnya? Batal. Atau nggak punya wudu dan nggak punya tayamum, seperti apa? Sholat faqidut tahurain, dia mau wudu, air kagak ada, debu kagak ada, bersih tempatnya. Gimana nih Ustaz? Ya, sholat, wajib sholat. Dia nggak gimana? Ya nggak perlu wudu, nggak perlu tayamum. Nanti kalau dapat air, wudu, qadha sholatnya, gitu aja. Nah, orang ini sholat berarti kan nggak pakai wudu, nggak pakai tayamum. Di tengah-tengah sholat kentut, batal nggak? Batal. Batal apanya Ustaz? Kan emang udah punya hadat, batal sholatnya. Paham kira-kira? Ya, batal sholatnya. Gitu. Walaupun nanti nggak wudu, nanti nggak tayamum, ya, tetap batal sholatnya. Paham ya? Kenapa begitu? Karena ada hadis yang sahih dari Nabi kita Muhammad SAW, "Idza fasa ahadukum fi sholatihi falyansharif wal yatawadda' wal yu'id sholatahu." Apabila salah seorang dari kalian kentut, ya, fasa itu kentutnya, ya, suara kecil, gitu ya, ya. Ada fuswah itu angin doang. Ada gede namanya brobot, nah itu burot namanya. Ya, ini jangan yang brobot, yang pelan aja. Ya, kalau kentut seseorang di antara kalian dalam sholatnya, maka hendaklah dia keluar, ya, keluar dari shaf dan hendaklah dia berwudu lalu ulangi sholatnya. Kata Nabi gitu. Ya, ini jadi kalau punya hadas maka wajib mengulangi wudu dan wajib ngulangin sholat. Ya. Ini kalau dalam kondisi salim. Salim itu artinya nggak punya penyakit. Tapi kalau orang punya penyakit salisil hadas, ada orang punya penyakit anyang-anyangan, itu anyang-anyangan, ya, bentar-bentar kencing, dan itu terus-terusan misalnya, ya, itu gimana Ustaz? Saya pengen wudu, lagi wudunya keluar tetes, ya. Nah ini cara kalau orang salisil hadas, ya, kencing terus-terusan, ya, atau perempuan keluar darah istihadhah, darah penyakit, perempuan bisa jadi darah istihadhah, haid kagak, tapi darah istihadhah keluar di selain waktu haid, ya, atau melebihi batas darah haid, berarti istihadhah, darah penyakit. Nah ini gimana? Nah, orang yang model begini dia wajib cebokin kemaluannya yang ada air kencingnya, yang ada darahnya, lalu sumpel dengan kapas, ya. Sekarang udah ada kapas yang dibulet-buletin tuh, ya. Kalau buat cebokin anak bayi itu ada tuh kapasnya. Kalau zaman dulu kita beli kapas yang gulungan, terus dilipat-lipat zaman dulu, ya. Dan itu saya masih kerjain tuh waktu anak masih bayi, ya, disobek, dilipat. Jadi buat ceboknya dia. Kalau sekarang udah jadi tuh bulat-bulat gitu. Nah sumpel tuh, ya. Kalau perempuan sumpel vaginanya, laki-laki sumpel zakarnya, lalu ikat pakai Hansaplast, ya, pakai lakban. Kalau perempuan pakai balut, ya, terserah mereknya bebas, mau L'Oreal, mau Charm, mau ya apalagi tuh, saya suka beliin itu, yang lebih sering beli Charm gitu, ya. Itu ada yang ada sayapnya, kagak tuh. Beda-beda tuh perempuan, ya. Kalau ada sayapnya lebih aman, nggak bakal geser-geser, gitu ya. Dan ada yang 28 cm, ada yang 35 cm, beda-beda itu, ya. Kita nggak ngerasain, alhamdulillah, ya. Jadi kalau beli itu di Alfa, mbaknya ngeliatin, kenapa mbak? Enggak, mbak bini mbak, ada istri, nggak apa-apa, kenapa? Ya, nggak usah malu. Tapi ini kalau orang salisil baul atau salisil hadas, bersihin, sumpel, lalu bungkus, lalu silahkan dia wudu setelah masuk waktu. Ya, ini kalau sudah masuk waktu semua nih, udah masuk waktu, cebok dulu,
sumpel, bungkus, lalu wudhu, lalu langsung sholat, ataupun mengerjakan perkara-perkara yang berhubungan dengan sholat, mau qobliyah boleh, mau adzan, mau qomat boleh, mau nunggu jamaah tidak terlalu lama boleh, ya. Tapi kalau nggak ada hubungan sama sholat, habis wudhu bukan sholat, main handphone, nonton TV, ngobrol, terus keluar hadas, ulangin lagi tuh. Tapi kalau nggak melakukan pekerjaan yang tidak ada gunanya, jadi semua berhubungan sama sholat, habis wudhu dia adzan, terus dia qobliyah, terus dia zikir, terus dia qomat, ya, habis itu sholat jamaah, di tengah-tengah itu keluar hadas, yu'fa'an, dimaafkan, karena dia sedang dalam kondisi sakit. Salisil wudhu penyakit, yang benar-benar kita nggak ngalamin itu, nggak enak, benar dah. Anak kalau, jangan sampai nggak ngerasain lagi tuh. Anak 2 kali, ya, kalau udah mulai berasa anyang-anyangan tuh, wah udah alamat dah nih, ya, karena 2 kali begitu, ujung-ujungnya nggak enak, ya, ujung-ujungnya langsung ke rumah sakit. Anak punya penyakit batu ginjal, ya, udah habis itu kalau nggak bisa susah buang air kecil tuh, nggak enak badan, apalagi kalau udah nggak susah buang air, susah BAB, wah udah alamat dah nih, ya, udah alamat siap-siap dah, ya. Akhirnya benar waktu itu keluar kencing, tapi warnanya kayak darah merah. Habis itu perut sakit, wah udah nggak kuat, dibawa ke rumah sakit itu, ya. Pertama di Setia Mitra disuruh dioperasi, nggak mau, ya. Yang kedua kejadian dibawa ke rumah RSUD Pasar Minggu, ya. Aduh, anak kalau udah anyang-anyangan ngeri dah. Wah sakit lagi nih, ya. Kalau sakitnya nggak terasa, misalnya sakit pingsan enak dah, atau udah sehat gitu. Ini kagak sakit banget. Aduh, ya Allah, pingsanin saya, ya Allah, pingsanin saya. Anda nggak minta mati, nggak, pingsanin aja, pingsan, ya Allah, nggak bisa pingsan juga. Aduh, masya Allah, sakitnya luar biasa itu, ya. Itu ngalamin begitu tuh. Nah ini kalau punya penyakit dimaafkan, jelas ya. Kemudian yang kedua, jadi kalau hadas, ingat, wudhu sholat kita batal, ya. Kenapa sholat batal? Karena wudhunya atau tayamumnya batal, atau sholatnya karena nggak wudhu nggak tayamum, gitu ya. Berarti kalau wudhu dan tayamum batal, berarti harus ngulangin wudhu lagi dan sholatnya, atau tayamum lagi dan sholatnya, gitu ya. Baik, kemudian yang kedua, wabi wuqu'in najasah, dan dengan kejatuhan najis. Lagi sholat kita kejatuhan najis, baik di badan kita ataupun di pakaian kita, dan ini najis yang tidak dimaafkan. Ada najis yang dimaafkan, ada najis yang tidak dimaafkan, ya. Jadi najis itu cara ngebaginya macam-macam. Kalau kita ngelihat dari cara bersihinnya ada 3, mughalladhah, mukhaffafah, mutawassithah, ya. Kalau kita ngelihat dari bendanya ada apa enggak, ada hukmiyah, ada ainiyah, ya. Kalau kita ngelihat dari najis yang dimaafkan, ada 2, dimaafkan dan tidak dimaafkan. Nanti yang dimaafkan dan tidak dimaafkan ini ada yang tidak yang dimaafkan di air, tidak di baju tidak di air, tidak di baju tidak di air, di baju dan di air. Nah, ribet lagi tuh, ya. Tapi nggak usah ribet, ya, dengerin aja, ya. Gini, ada najis yang dimaafkan di baju, tidak di air. Apa itu Ustadz? Darah yang sedikit, ya, dimaafkan di baju dan di badan, tapi tidak dimaafkan di air. Misalnya ente lagi sholat, ya, tiba-tiba baju ente ternyata ada darah nyamuk. Sebenarnya bukan darah nyamuk, darah ente lagi tidur digigit nyamuk, ente goyang, ya, kena baju ente, tekan dia mati. Pas lagi sholat, ya darah dikit, dimaafkan. Berapa batasan dikit? Kata para ulama seukuran koin, ya. Kalau masih kecil apa-apa, segini masih dimaafkan. Kalau banyak, darah lagi sholat tawuran dibacok, wah, ya, batal itu, ya. Lagi itu lagi sholat tawuran diem lawan, ya. Masa tawuran diem, sholat Ustaz dilawan, ya. Enggak batal, enggak, namanya itu syiddatul khauf, ya. Berarti musuhnya orang kafir, ya. STM Islam sama STM Kristen, wah, itu, ya, orang Kristen, ya. Ini kalau banyak nggak dimaafkan.
Kalau sedikit dimaafkan di baju dan di badan. Atau misalnya ente lagi sholat jerawat pecah, ya sedikit keluar, nggak apa-apa, dimaafkan. Ya, ini yang pertama. Tapi tidak dimaafkan di air. Kalau ada air yang sedikit, kemasukan darah setetes, ya kalau sedikit maka hukum airnya najis. Berubah atau nggak berubah karena air sedikit. Kalau banyak air Ustaz, lebih dari 20, lihat berubah nggak salah satu sifatnya, warna, bau, rasa. Kalau salah satu berubah maka air itu najis. Paham? Setetes Ustaz, iya walaupun setetes. Tadi di baju dimaafkan, ya di baju, ini lain cerita, ini di air. Jadi ada najis yang dimaafkan di baju dan di badan, tidak di air. Yang kedua kebalikan, dimaafkan di air tapi tidak dimaafkan di baju dan di badan. Contohnya apa? Contohnya bangkai hewan yang kalau dibelah badannya tidak mengalirkan darah, darahnya nggak ngalir, nyamuk, laler, ya, tawon, lebah, kecoa, itu kalau ente black nggak ada darahnya. Itu kalau seandainya bangkai itu masuk air, ada nyamuk, ya, lagi aus, minum di air, ya, atau laler minum di air, ya, kepleset nggak bisa berenang, mati di situ. Gimana? Airnya najis nggak? Nggak najis. Dimaafkan di air. Buang bangkainya, minum kalau mau. Ya, coba biasa nggak mau, biasa orang, udah bekas ituan, ya. Begitu di pengajian Kiai Haris Akam itu membahas masalah itu, lalat. Ternyata lalat itu subhanallah, ya, Nabi mengatakan apabila seseorang di antara kalian melihat apa namanya lalat masuk ke dalam susu, ya, maka celupkan lalat itu lalu keluarkan, ya, dan minum. Boleh minum. Ente lagi minum kopi, tiba-tiba lalat ikut minum, pleset, jangan langsung diangkat, celupin dulu, blep, habis itu buang. Mau dia hidup ke dia mati terserah, yang penting celupin dulu, buang, ya. Kenapa? Karena di sayap sebelah kiri ada racun, di sayap sebelah kanan ada penawarnya. Jadi kalau ente masukin dua-duanya steril lagi tuh. Ente minum lagi boleh, ya, kalau mau, gitu ya. Ustaz, geli ya, kalau geli jangan. Tapi kalau ente yakin sama Rasulullah, kalau Rasulullah bilang boleh minum lagi, berarti nggak ada masalah. Kalau ente mantap dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW, minum. Tapi kalau ente nggak mantap, Ustaz, saya ya bukannya nggak percaya sama Rasulullah, Ustaz, cuma gimana Ustaz, saya ada gimana gitu ya, ada kemasukan lalat, saya buang gimana Ustaz? Jangan, mubazir. Gimana? Panggil Randu, ngopi yuk. Bener nih lah, iya, dan bikin ini, kasih Randu yang tadi ada lalatnya, ente bikin yang baru. Tapi jangan cerita sampai Randu mati, jangan cerita, diam aja. Karena kalau cerita dia bakal kesal sama ente. Ya. Udah 5 hari, Duk, kopi enak mana? Enak. Tahu nggak, Duk? Ada lalatnya dulu. Kau celupin, kau keluarin lagi. Wah, kesel dia tuh. Ya. Kayak yang iklan di video di WA tuh, kurang ajar tuh iklannya. Bukan iklan sih maksudnya, ya, video lucu. Ada orang undang temennya minum kopi. Ayo minum. Ah, tumben aja kopi minum. Iya, ini minum kopi apa varian baru, jenis baru. Kopi apa ini? Oh, ini inovasi saya. Cobain dulu. Cobain. Gimana? Rada-rada sepet-sepet asam gitu ya. Nah, ini varian baru katanya. Kopi apa ini? Ente tahu kopi luwak? Tahu. Gimana cara proses bikinnya? Nah, ada luwak dikasih biji kopi, ya kan? Kopi luwak nih dimakan. Luwak itu senang makan biji kopi, tapi nggak diemut, nggak dihancurin, ditelan mentah-mentah, dimakan sama luwak, ya. Lalu dia pop keluar masih bentuk kopi. Nah, itu kopi luwak itu aslinya tuh. Ya, jadi itu sebenarnya kopi luwak nyampur sama nya luwak itu. Cuma dibersihin lagi, dicuci. Jadi sama seperti benda yang suci terkena najis, jadi mutan najis, sama kayak baju kena tai, dicuci bersih lagi ya, suci lagi. Dicuci tuh kopi, lalu dibikin kopi luwak. Nah, saya sama, cuma saya medianya bukan luwak, kucing. Loh, emang kucing suka kopi? Enggak. Lalu gimana caranya? Jadi kata dia, supaya kucing itu mau makan kopi saya, ya, itu kopi saya gerus, biji kopi saya campur sama nasi dan ikan, ya. Saya kasih lah itu makan kucing, lah dia
saya jemur, saya bikin kopi yang tadi ente minum. Muntah-muntah tuh orang. Itu bukan kopi kucing, tai kucing. Masya Allah. Nah, itu inovasi ya, bukan inovasi najis itu ya. Tainya dikeringin, bikin kopi. Waduh, lucu nih, rusak ini orangnya. Ya. Kalau luwak yang minum biji kopi, kucing dikasih biji kopi, gak mau. Saya gerus, saya campur nasi sama ikan, dimakanlah sama tuh kucing. Ya, saya tunggu beberapa hari, puplah dia. Waduh, kacau banget. Ya, kopi kucing. Ya. Nah, ini ada najis yang dimaafkan di air. Nah, itu bangkai hewan yang darahnya nggak ngalir. Itu kalau masuk air, buang aja, suci itu air. Ya, suci airnya. Nah, tapi bangkai hewan tadi kalau ada di badan kita atau di baju kita dan kita sedang sholat, maka sholat kita batal. Walaupun nggak lengkap, cuma sebagian tubuhnya saja, misalnya sayap laron, sayapnya doang Ustaz, nggak ada badannya, tetap najis. Ya, nyamuk Ustaz, nyamuk kakinya doang, tetap najis. Ya, gimana tuh? Kita lagi sholat tiba-tiba pas bangun ngeluarin handphone, nempel bangkai nyamuk. Iya, elah pakai ada bangkai nyamuk, ulangin tuh sholat. Atau kita ya nggak pakai peci lagi sholat, habis sholat assalamualaikum, iya ada nyamuk, bangkai nyamuk, batal tuh sholat kita, ulangin sholat kita. Paham? Atau kita pakai imamah, begitu selesai sholat kita taruh imamah kita, ya ada bangkai nyamuk di sini, batal. Atau ya sayap laron atau bangkai lalat, ya maka sholat kita batal, karena dia dimaafkan di air tapi tidak di baju dan di badan. Paham? Yang kedua. Yang ketiga, ada yang dimaafkan di baju juga di badan dan di air. Di baju dimaafkan, di badan dimaafkan, di air dimaafkan. Apa itu? Najis yang tidak bisa terlihat dengan mata biasa, dengan pandangan biasa. Seperti apa? Najis yang ada di kaki lalat yang habis nempel di tai, di kotoran, di najis. Misalnya ada kebo sapi, dia BAB, belobok gitu kan ya, berobot, nah, blok kan itu kayak kwetar tuh, ya, masih panas, anget ya, lalat nempel, blok, ya namanya lalat, dia kan jilat, cuci tangan lah, ya, pegang dia tuh. Abis itu, ente lagi minum kopi, dia nemplok di kopi ente, aus abis makan tai, terus pergi lagi. Itu ente yakin gak tuh kakinya ada tainya? Yakin. Orang habis nempel tai, cuma kelihatan gak tainya? Enggak, saking kecilnya itu nggak kelihatan Ustaz. Kecuali saya pakai mikroskop, pakai kaca besar kelihatan. Nah, najis yang model begini dimaafkan di air, airnya tetap suci. Kopi ente suci, minum aja kalau mau. Kalau nggak mau kasih randu lagi. Panggil randu. Ngapain le? Ngopi lagi dulu. Tadi lalat, sekarang tai kebo. Kan main dah soalnya ada. Sentimen masuk randu, ya. Atau itu lalat habis nempel di tai kebo, nempel di baju kita lagi sholat. Nempel di pipi kita lagi sholat, gimana? Nggak apa-apa. Dimaafkan. Paham? Ya. Ini jenis yang ketiga. Jenis yang keempat, nggak dimaafkan, tidak di baju, tidak di badan, tidak di air. Apa itu? Najis yang lain, kencing, muntah, ya, darah yang banyak, nanah, itu najis yang lain. Itu semua bangkai, itu nggak dimaafkan di baju, di badan, dan tidak di air. Paham kira-kira? Paham ya? Nah, kalau kita sholat ketiban najis dan najisnya tidak dimaafkan, maka sholat kita batal. Ya. Walaupun misalnya najis itu ada di bagian baju kita yang tidak bergerak dengan gerakan kita, misalnya, ya, misalnya gini, kita ada orang pakai imamah panjang banget buntutnya, kan imamah, ada orang pakai imamah, ada yang ada pakai buntut. Anda kalau pakai imamah biasa ada buntutnya, ada yang nggak pakai buntut. Nah, kalau pakai buntut jangan lebih dari 1 ziro. Ya ini orang imamahnya buntutnya 2 meter. Sampai depan imamahnya, taruh depan situ. Nah, tainya
ada cicak BAB nempel di buntut imamahnya di sono. Dan dia kalau gerak tuh imamah nggak gerak karena saking panjangnya, nggak ikut bergerak gitu, ya saking panjangnya. Batal nggak? Batal. Paham? Batal. Kenapa? Karena di bagian bajunya ada najis ada yang kejatuhan najis. Paham? Paham ya? Begitu juga katanya, atau di badan, ya. Gimana misalnya dakhilu anfihi, di bagian dalam hidung mimisan, batal. Di bagian mulut, ya, gusinya berdarah, batal. Atau matanya berdarah, batal. Atau kupingnya berdarah, batal. Ya, Ustaz, itu kan bagian dalam, Ustaz. Ya, kalau kita lagi mandi junub, apakah wajib kita semprot? Kan enggak wajib. Itu bagian dalam. Iya, dalam bab toharoh dianggap bagian luar, bukan bagian dalam. Karena yang wajib dibasuh ketika lagi wudhu dan mandi cuma bagian luar saja. Nggak wajib kita semprot air lagi wudhu. Sunnah doang. Nggak wajib. Ya, walaupun cuma gini doang sah. Atau wudhu hidung cuma gini doang sah, nggak masalah. Tapi kalau masalah najis ini dihukumi membatalkan sholat. Kenapa? Karena masalah najis adalah perkara yang berat dan menjijikkan. Intinya kalau sini bibisan biar darah, bersihin dulu. Gusi berdarah, kumur dulu. Ya kan suka keluar tuh, ya. Suka gusi kita berdarah, kupingnya berdarah, kadang lagi nyodok bersihin terlalu dalam, tusuk darah, ya. Kadang sampai congean, geli ya. Ada orang congean, ya. Ada yang nggak pernah bersihin kupingnya sampai kotorannya itu segede biji korma. Ana pernah lihat sendiri tuh, teman Ana waktu ditarim lagi. Jadi itu dia kalau ngomong pertama dia suka bilang sakit. Terus kalau kita ngomong dia nggak dengar, agak susah gitu. Apa sih gitu? Akhirnya bawa ke dokter. Wah, ini ada kotorannya nih. Bawa ke Sewun dari Tarim itu kurang lebih 20 menit lah naik mobil gitu ya, sampai setengah jam. Bawa ke Sewun, Mustasfa, bawa ke rumah sakit THT. Bisa teman berdua sama anak tuh, teman sekamar anak. Ya, ayo Fit anterin ya. Wah, udah dibawa ke sono. Ya, dilihat sama dokter THT. Wah, ente nggak pernah bersihin kuping ya? Kayak gitu kan. Berapa lama? Oh, tahu berapa tahun dok? Ya berapa tahun? Lama banget. Nggak pernah bersihin kuping. Ya, makanya kalau ada waktu bersihin. Tapi kalau pakai kantong bat hati-hati, kadang bisa makin masuk ke dalam. Pakai yang ada kayak congkelan itu pelan-pelan tuh. Ya. Bahkan sekarang ada yang pakai lampu. Nah, dulu harganya tuh 10.000 dapat 3. Nah, di Jalan Haji Raya tuh toko kelontong ada sebelah kanan, samping 240 tuh. Ya situ ada. Kalau lagi ada, kadang dia habis stoknya. Ya. Itu tapi kalau pakai lampu yang lihat orang lain, jadi minta tolong sama istri ya atau sama saudara, bersihin dong, kelihatan tuh kotorannya, kan enak kalau ada lampunya kan. Nah, itu sama temen Nona, dia pakai alat dokter tuh. Wah, udah lama, gede banget ini. Akhirnya diambil alat, semprot, ada air tuh keluar air. Pertama keluar kotoran kecil-kecil, hitam, lihat lagi, semprot lagi. Begitu kira-kira mungkin udah ada selak gitu, diambil alat sama dia mencapit gitu, tarik kemudian segede biji korma, gede banget. Wah, nanti berapa tahun itu? Waduh. Nah, semenjak dicabut itu kita ngomong kencang dikit, jangan kencang dong, jangan teriak. Biasanya mampet, nyemplong gitu. Wah, kayaknya bung gitu. Waduh. Itu ada orang begitu tuh, ya. Ente jangan malas, jangan jorok. Penyakit tuh ntar. Ya, beberapa waktu sekali bersihin pelan-pelan, ya. Udah yang udah punya istri, ini nggak ada punya istri sih sini, Pak Ayah ya. Anak doang, ya. Minta tolong sama istrinya, jadi mesra gitu, ya. Dan main kata-kata, ih jorok kamu ya, nggak apa-apa. Dan cibit-cibitan ngomong gitu ya. Biasa gitu, ya. Bentar. Soalnya kapan ya? Ramadan dulu belum ya? Apa Adnan duluan? Ya. Nah itu kalau ada najis di dalam kuping, dalam hidung, dalam mata, dalam mulut, itu najis membatalkan sholat, wajib dibersihin dulu, ya. Ini kejatuhan, saya lagi sholat kejatuhan najis langsung batal. Illam tulqa halan, apabila tidak dilempar dengan segera, tidak dibuang dengan segera. Kalau segera dibuang berarti nggak batal. Berapa batasan segera? Halan segera itu katanya aqallut tumaknina, paling minimnya seukuran orang tumaknina. Apa tumaknina itu? Baca
subhanallah. Kan subhanallah cuma sepersekian detik, nggak nyampe 1 detik. Subhanallah. Udah, ya. Taruh 1 detik, subhanallah. Nah, kalau misalnya kita sadar nih kejatuhan tai, plek, atau misalnya di sini, ya kita pakai sorban misalnya gini. Ya, foto tuh. Atau peci dah, di peci biar gampang, ya. Ini peci kejatuhan tai nih, kita udah lihat nih. Plek, berasa. Langsung dibuang itu baju kita, tapi ingat nih, min ghairi hairin, tanpa mengangkat, tanpa ada tindakan mengangkat. Kalau ente gini, ini namanya ngangkat nih, ya. Tapi kalau ente kibaskan, nah, ini nggak ngangkat, ini nggak apa-apa, nggak batal sholatnya, paham? Ya. Tapi kalau ente kelamaan, misalnya ente lagi sholat kayak gini, ya, misalnya pakai sorbannya gini, ya, lagi sholat kayak Habib kan gitu, Habib Umar ya, kalau sholat gini, lagi sholat ketiban tai cicak, loh, begitu tahu langsung disingkirin, ya, lagi sholat langsung singkirin, gitu, jatuh tuh sorban, itu nggak apa-apa kalau segera. Cuma kalau kelamaan lagi sholat ketiban tai, kok mikir, ya. Ya, makin lihat-lihat dulu, gede banget lagi nih, ya, baru batal tuh, kelamaan, paham ya? Nah itu jadi harus langsung, harus segera, ya. Misalnya ada kipas, ada laron, terus masuk ke kipas, tuh kena kita, bangkainya, ya, dia masuk ke kipas, mati, kena putaran kipas, baling-baling, terus kita blok langsungnya, tapi kalau ente memindahkan dengan cara mengangkat, ente pindah gini, nah berarti ngangkat namanya, ngambil namanya, batal. Jadi nggak boleh dengan cara mengangkat, paham kira-kira? Paham ya? Baik, ini ilam tulko halan, kalau dibuang dengan segera maka tidak membatalkan sholat. Baik, kemudian juga jadi permasalahan, kalau tainya kering, kayak bangkai kan kering, itu dibuang nggak masalah, nggak ngotorin tempat. Cuma kalau bangkainya basah, kayak tai cicak yang masih anget, masih baru keluar dari, ya, pantatnya, bluk. Kalau kita giniin, sedangkan kita sholat di masjid, nah, ini gimana Ustaz hukumnya? Ya, katanya kalau sholatnya di masjid, karena kan kalau kita buang ngotorin masjid, sedangkan ngotorin masjid dengan najis haram. Jangan dengan bukan najis, dengan sampah aja haram tuh nggak boleh. Jadi buang sampah di masjid haram, apalagi dengan sesuatu yang najis. Walaupun misalnya sampahnya suci, ya, nanti buang kulit pisang di masjid nggak boleh tuh. Ya. Upil suci nggak? Upil, meper di tembok masjid, bener aja. Nah, ibu kalau kan nggak najis Ustaz, ya, tapi kan menjijikan itu nggak boleh. Ini rumahnya Allah, itu yang benar. Rumah ente mau digituin, ente nggak mau, ya, rumah Allah itu digituin, ya. Nah, ini nggak boleh tuh, ya. Kadang tuh orang gini kulit tuh, kulit kaki dapat panjang, wah, kan kotor itu, jijik. Ya ente nggak jijik, orang jijik ngeliatnya juga, ya. Itu jadi perhatiin tuh, bener-bener nggak boleh. Nah kalau najisnya basah, bagaimana katanya, ya? Kalau dia najis kering, walaupun di masjid nggak apa-apa, ente buang itu najis, nanti habis sholat ente ambil, nanti buang keluar. Tapi kalau basah, nah kalau saya buang najis Ustaz, kena masjid, gimana hukumnya? Kata para ulama gini, kalau waktunya masih cukup, waktu sholat masih cukup, masih lama, ya, maka katanya jaga masjid, jangan ente buang najis itu dalam masjid, tapi ente batalin sholat ente dan buang najisnya keluar masjid. Ini kalau najisnya basah, ya. Karena kalau basah ribet, kena karpet, harus cuci dulu, ya. Kalau kering kan gampang, tinggal angkat buang, ya. Cuma kalau basah gimana Ustadz? Kalau waktu sholat masih banyak, masih lama, maka batalkan sholat, buang najisnya di luar masjid, ya. Lalu ulangin sholat dari awal. Tapi kalau waktu sholat mepet, Ustadz, kalau saya misalnya tadi gak langsung buang, ya, saya batalin sholat, buang di luar, keburu masuk habis waktu sholatnya, ya, ini udah mepet banget sholat waktunya, maka gimana? Gak apa-apa, buang najisnya di masjid, ya, walaupun basah, tapi nanti habis sholat wajib dibersihkan dengan segera. Paham kira-kira? Paham ya?
Tapi ini kayak jarang kejadian dah ya. Baik, kemudian ini katanya kalau ente yakin kalau waktu mepet nih, ente buang, ya kan? Nggak apa-apa kan, najis, masjid kena najis walaupun basah, tapi ntar habis sholat bersihin, dan bersihinnya pakai air karena najisnya basah. Nah, tapi kalau ente tahu air lagi nggak ada, saya aja sholat tayamum Ustaz. Gimana bersihinnya ntar masjid kalau nggak ada air nih? Ya, maka batalin sholat, buang di luar walaupun waktu sholat sampai habis, untuk menjaga kesucian masjid. Sampai sini paham? Paham ya? Ini masjid, beda hukumnya dengan pesantren, madrasah, rumah, ya itu nggak masalah, ya. Atau rumah orang, kita sholat di rumah orang, terus ketiban tai cicak, langsung dibuang, kena ke ubinnya, nggak apa-apa, ya nggak masalah. Tapi bersihin, habis itu maaf ya, tadi ini, oh iya nggak apa-apa, gitu. Ya. Lagi buat tai cicak kalau kan dikit kecil gampang, yang repot kalau ketiban tai kebo. Tapi gimana gambarannya itu? Sholat di bawah kandang kebo misalnya, ya. Bego aja kali ya, seandainya ada. Ya, ini kalau najisnya basah. Baik, kemudian yang ketiga, ini wankishaful aurah, terbukanya aurat. Lagi sholat, aurat kita kebuka. Mana aurat kita? Kalau laki-laki dari pusar sampai dengkul. Kalau perempuan seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Ingat ini perempuan ya khususnya. Kalau perempuan makanya perhatiin siapa tuh? Dek, ntar ya main hadronya ntar abis ini ya. Ntar lagi doa main lagi. Perempuan kalau sholat perhatikan paling sering kejadian itu lengan. Dia kalau ngangkatnya terlalu tinggi kebuka. Sami Allahu liman hamidah. Kebuka nih. Ini aurat nih nggak boleh nih. Makanya kalau bisa pakai manset sholatnya, pakai kaos kaki supaya nggak kebuka kakinya tuh. Padahal nggak sengaja tuh dia, nggak sadar gitu maksudnya. Kebuka, ya lagi sujud, lagi duduk antara dua sujud. Jadi perempuan usahakan pakai manset dan pakai kaos kaki atau mau kenanya yang panjang sekalian, jangan yang pas-pasan, ya. Atau juga mau ada model mukena kayak di tarim itu dia bagian ujung ada talinya, tali pendek jadi keangkat gitu, nutupin begini, dan di sini ada karetnya, ya jadi ketutupan, itu dia nggak bakal kemana-mana, itu lebih aman, ya kalau perempuan lebih ribet. Dan perhatiin perempuan kalau sholat kadang saya suka perhatiin tuh rambut keluar, ini satu helai saja rambut keluar batal sholatnya, ya satu doang set, aurat ini nggak boleh. Makanya kalau pengen sholat pakai mukena ngaca tuh, lihat di kaca, ya rambutnya udah masuk semua belum. Kalau masalah jelek cakepnya itu mah nggak usah dipikirin, jelek aja, cakep aja, ya. Tapi ini rambut masalahnya, ya rambut. Kalau seandainya rambut udah nggak kelihatan, baru mulai sholat. Kalau masih keluar pakai apa namanya itu ciput. Nah, anda tahu ciput, ya. Kita pakai ciput, jadi nutupin rambut. Atau pakai ninja, bukan Kawasaki. Ya, ada tuh namanya ninja. Jadi namanya beda-beda, ada ciput, ada ninja. Ya tujuannya buat nutupin rambut ini. Tahu kenapa sebut ninja itu? Ya. Terus kalau laki-laki pusar sampai dengkul, itu nggak boleh ada yang kebuka. Hati-hati. Ya. Seandainya kebuka, gimana Ustaz? Maka wajib ditutupin illam tu secara langsung. Ini batal terbuka aurat illam tustarhalan apabila tidak ditutupi dengan segera. Kalau buru-buru ditutupin sama seukuran tumanginah tadi itu, ya misalnya ketiup angin langsung kita gituin, ya kebuka dikit pakai langsung tutup, ini gimana? Nggak batal, ya Ustadz ini saya sholatnya sendirian di kamar, kan kebuka juga nggak ada yang lihat, walaupun nggak ada yang lihat, ketika auratnya kebuka sholatnya batal, ya ini katanya kalau tertiup angin dan segera ditutupin nggak batal, nggak masalah, ya. Tapi kalau seandainya kebukanya itu bukan karena angin, contoh kakirdin, seperti monyet, ada monyet iseng, kita lagi sholat, angkat-angkat sarung kita, ya, kebuka tuh, ada minyin, anak-anak, manusia, anak kecil kayak istri kita iseng, kita lagi sholat, diangkat sarung kita, ya. Bang, buka paha kita, batal tuh, walaupun buru-buru tutupin, ya. Jadi itu kalau segera ditutup nggak batal, kalau tertiup
angin. Cuma kalau yang ngebuka itu hewan, seperti misal tadi monyet atau manusia, sawaun kana mumayizan ma'dzunan lahu amla, baik sudah mumayyiz atau belum. Anak kita kan ayah suka begitu, ya, suka tahu-tahu masuk ke dalam gamis, untung pakai celana, ya. Masuk dalam gamis dia, ayah aku hilang gitu, ya. Aku hilang ke dalam, ya. Dia nggak tahu tuh di situ ada penyebab dia ada kan. Kadang dia tidur di tempat di sejadah kita tuh. Jadi tempat kita sujud ribet, kita sujud samping samping mukanya dia, gitu. Aku sholat sama Abi, gitu. Berebut-rebutan di situ. Jadi kita bingung sujudnya di mana itu, ya. Kadang dia naik ke sini. Ya. Nah itu anak kecil ya, kita mungkin juga dulu begitu juga kali sama, ya. Nah itu kalau yang ngebuka hewan atau binatang mumayyiz atau belum, diizinin apa enggak, fayadurru, maka membatalkan sholat, wa in sataraha, walaupun sekadar ditutupin. Jadi batal tutup ya, kalau bukan angin. Begitu juga kalau dia lupa, ya, lupa ngebuka sendiri dan tidak segera ditutup, lupa lagi sholat, ya. Atau nggak sengaja lagi garuk-garuk naik ke sarung, ya, gitu kan? Gimana nih? Nggak segera ditutupin, batal. Kan orang kalau gebesan gitu lagi garuk tergantung. Kita tarik kan, kalau gini nggak aci tuh, nggak mantep. Gini, seret, nah angkat kan, nah batal tuh, ya. Kalau nggak ditutupin dengan segera, ya. Baik, nah kemudian yang keempat, babin nutqi biharfain, wallahu a'lam. Ntar kita bahas yang keempat dengan sebab berbicara 2 huruf saja. Yang tadi bahas tuh 2 huruf yang bagaimana, atau 1 huruf yang bagaimana, ya. Sengaja apa enggak, nanti kita bahas ntar di kajian kita berikutnya. Ada pertanyaan enggak sebelum tutup? Ya, silakan. Sholat nggak pakai daleman, nggak pakai kaos. Sholat nggak pakai kaos dalemannya. Terus kelihatan apanya? Pusernya. Ini kalau kita sholat, ya, pakai baju yang lebar, yang gede, ya, atau kebuka kancing kerahnya ini, ya, terus nggak pakai kaos dalam, ya, nggak pakai kaos oblong atau kaos singlet, kelihatan pusernya. Batal nggak sholatnya? Nggak batal. Kenapa? Karena yang dikatakan hak wajib ditutupin itu dari sekitar, ya, dari sekelilingnya dan dari bawah, nggak boleh kelihatan. Tapi kalau terbalik ya. Sebentar. Iya, terbalik. Kalau kelihatan dari atas dan dari sekitarnya aurat kelihatan, maka sholatnya batal. Ini dalam bab ini batal nih. Lagi sholat, ini kan gede nih, ya, kaosnya gede, ya, kaos siapa misalnya orang gede dipakai sama dia, sangat lehernya lebar tuh, ya, terus kelihatan pusarnya, batal, ya, sama seperti auratnya kebuka. Cuma kalau kelihatan auratnya bukan dari atas dan bukan dari samping, tapi dari bawah, ente sholat nggak pakai sempak, ya, atau pakai sempak dah, tapi paha kelihatan kan, kalau pakai sempak kan segitu doang. Nah, sholatnya ente nggak tahu kalau ini kacanya transparan di lantai kaca, ente nggak tahu bahwa itu orang lewat. Pas ente lagi sholat melihat, siapa itu? Wah, GT Man, wah, rider gitu ya. Oh, ini mahalan nih, joki mahalan, ya. Apa kan kalau yang standar kita dulu sekolah, GT Man, rider gitu, krokodil rada mahal dikit ya. Cuma kalau kayak Pierre Cardin, nah itu mahalan tuh, kelihatan orang ada duitnya tuh. Oh, Pierre Cardin, ya, boxernya Pierre Cardin, ya. Nah, kalau masih GT Man, ya orang susah namanya tuh, ya. Nah, itu kelihatan saat dari bawah gimana? Nggak batal. Karena syaratnya nggak boleh kelihatan, tidak boleh kelihatan dari atas dan dari samping. Cuma kalau dari bawah nggak disyaratkan. Paham kira-kira? Itu. Ada lagi pertanyaannya? Itu aja. Yang lain? Masalah sholat nggak ada pertanyaan? Ayo, kalau nggak ada kita tutup kajian dengan Fatihah. Ada yang ulang tahun? Nggak ada. Itu nyiapin nasi itu. Ya. Ada. Oh, yang kemarin itu yang kita Fatihain, Sadam. Sama Abi kemarin ya. Nah, berarti ini kemarin Abi, sekarang Sadam nih. Waktu itu Abi dia menunya bakso. Ya. Kayak Sadam nih nasi kayak ini. Soalnya ada telur balado tuh, ya. Kelihatan dari sini itu. Ya.
Baik, kita baca Fatihah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita pelajari di malam hari ini Allah jadikan sebagai ilmu yang manfaat dan membuat kita semakin paham tentang perkara-perkara yang membatalkan sholat, sehingga kita makin berhati-hati dalam menjaga sholat kita. Jangan sampai kita sholat ternyata sholat kita batal, ya. Kalau nggak sadar kita batal, ternyata kita nggak tahu hukumnya, nggak pernah ngaji, maka sholat kita nggak dianggap nggak sah. Kalau nggak sah menghadap Allah, termasuk orang yang tarikus sholat. Ini yang kita ngeri. Oke, ngaji benar-benar biar paham tata sholat yang benar. Ini anak siapa nih? Lucu banget. Anak lucu ya? Nggak selucu apa? Lucuan anaknya? Cakep lucu juga sih ya. Cakep maksudnya, ya. Cakapan anaknya gitu ya. Yang itu namanya orang tua yang berhasil. Ya, anak lebih cakep dari orang tua, berarti anak orang tua yang berhasil. Cuma kalau anak lebih jelek, nah itu ente berarti gagal jadi orang tua. Ini ucap berhasil maksudnya, ya. Itu. Kita tutup dengan Fatihah. Mudah-mudahan Allah jadikan sebagai ilmu manfaat dan mudah-mudahan kita semakin istiqomah dalam menghadiri majelis ilmu sampai akhir hayat kita dimatikan sebagai pencari ilmu yang matinya husnul khatimah, mati sebagai syahid. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Wa ila hadratil habibil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.